Biografi lengkap Mbah Maimun Zubair. Kabar mengejutkan sekaligus luar biasa datang dari Mekah. Jenazah Mbah Maimun utuh meski sudah dimakamkan 4 tahun lamanya. Kabar itu disampaikan oleh Gus Rifkil Muslim, yang mengaku berkomunikasi dengan salah satu petugas di pemakaman Ma'la, Muhammad Ali. Semula, jenazah Kiai Haji Maimun Zubair akan dipindah ke komplek pemakaman lain. Akan tetapi, melihat fakta jenazah Mbah Maimun masih utuh, petugas tak jadi memindah, melainkan memakamkan kembali jasad Mbah Maimun di Ma'la. Semasa hidup, Mbah Mun dikenal sangat alim. Beliau juga merupakan sosok kiai, guru, dan orang tua yang mengayomi santri dan masyarakat. Untuk mengenal lebih dalam sosok Mbah Mun, berikut ini biografi Kiai Haji Maimun Zubair yang kami kutip dari berbagai sumber. Biografi Kiai Haji Maimun Zubair. Kiai Haji Maimun Zubair atau yang biasa disapa akrab dengan Mbah Mun, adalah putra pertama dari pasangan Kiai Zubair Dahlan dan Nyai Mahmudah. Beliau dilahirkan di Karangmangu, Sarang, hari Kamis Legi bulan Syaban tahun 1348 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 28 Oktober tahun 1928 Masehi. Dari jalur silsilah kakek, nasab Mbah Mun sampai kepada Sunan Giri. Berikut adalah jalur silsilah nasab Mbah Mun. Kiai Haji Zubair bin Mbah Dahlan bin Mbah Carik Warijo, bin Mbah Munandar bin Puteh Podang, Desa Lajo Singgahan Tuban, bin Imam Komarudin, dari Blongsong Baureno Bojonegoro, bin Muhammad, Macan Putih Gresik, bin Ali bin Husen, Desa Mentaras Dukun Gresik, bin Abdullah, Desa Karang Jarak Gresik, bin Pangeran Pakabunan bin Panembahan Kulon bin Sunan Giri. Sedangkan dari jalur silsilah nenek, yaitu Nyai Hasanah binti Kiai Syuaib bin Mbah Ghazali bin Mbah Maulana, Mbah Lana seorang bangsawan Madura yang bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro. Ayahanda Mbah Mun, Kiai Zubair, adalah murid pilihan dari Syekh Said Al-Yamani serta Syekh Hasan Al-Yamani Al-Maki. Kedua guru tersebut adalah sosok ulama yang tersohor di Yaman. Dari ayahnya, beliau meneladani ketegasan dan keteguhan. Sementara dari kakeknya, beliau meneladani rasa kasih sayang dan kedermawanan. Kasih sayang terkadang merontokkan ketegasan, rendah hati seringkali berseberangan dengan ketegasan. Namun dalam pribadi Mbah Mun, semua itu tersinergi secara seimbang. Kerasnya kehidupan pesisir tidak membuat sikapnya ikut mengeras. Beliau adalah gambaran sempurna dari pribadi yang santun dan matang. Semua itu bukanlah kebetulan, sebab sejak dini beliau yang hidup dalam tradisi pesantren, diasuh langsung oleh ayah dan kakeknya sendiri. Keluarga Kiai Haji Maimun Zubair. Mbah Mun dianugerahi 10 putra dari 3 kali pernikahannya. Almarhum menikah 3 kali karena istri pertama dan keduanya meninggal dunia. Istri pertama bernama Ibu Nyai Hajah Fahima Baidowi, yang merupakan putri dari Kiai Haji Baidowi Lasem Rembang. Dari pernikahannya, keduanya dikaruniai 2 putra dan 1 putri, yaitu 1. Kiai Haji Abdullah Ubab, 2. Kiai Haji Muhammad Najih atau Gus Najih, 3. Ibu Nyai Hajah Sobihah atau Neng Sobihah, yang menikah dengan Kiai Haji Mustafa Akil Siraj, yang merupakan adik kandung Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Dari istri kedua, yakni Ibu Nyai Hajah Mastiah, Mbah Mun dikaruniai 6 putra dan 1 putri, yaitu 1. Kiai Haji Majid Kamil, Gus Kamil, 2. Kiai Haji Abdul Ghafur, Gus Abdul Ghafur, 3. Kiai Haji Abdul Rauf, Gus Rauf, 4. Kiai Haji Muhammad Wafi, Gus M. Wafi, 5. Ibu Nyai Hajah Rodiah, Neng Yah, 6. Kiai Haji Taj Yasin, Gus Yasin, dan 7. Kiai Haji Muhammad Idror, Gus Idror. Setelah istri pertama dan kedua wafat lebih dulu, Mbah Mun kembali menikah dengan istri ketiganya, yaitu Ibu Nyai Hajah Heni Maryam, putri dari salah satu ulama dari Kabupaten Kudus. Dari pernikahan ini tidak dikaruniai keturunan. Berkelana mencari ilmu. Dalam riwayat pendidikannya,
Sejak kecil Mbah Mun sudah dibimbing langsung oleh orang tuanya dengan ilmu agama yang kuat, mulai dari menghafal dan memahami ilmu sorof, nahwu, fikih, mantik, balaghah, dan bermacam ilmu syara yang lain. Pada usia yang masih muda, beliau sudah hafal beberapa kitab di luar kepala, di antaranya Al-Jurumiyah, Imriti, Alfiyah Ibnu Malik, Matan Jauharatut Tauhid, Sulamul Munawwarok, serta Rohabiyah fil Faraid. Selain itu, beliau juga mampu menghafal kitab fikih mazhab Asy-Syafi'i, seperti Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahhab dan lain sebagainya. Pada tahun 1945 beliau memulai pendidikannya ke Pondok Lirboyo Kediri, di bawah bimbingan Kiai Haji Abdul Karim atau yang biasa dipanggil dengan Mbah Manaf. Selain kepada Mbah Manaf, beliau juga menimba ilmu agama dari Kiai Haji Mahrus Ali juga Kiai Haji Marzuki. Setelah itu selesai, kemudian beliau kembali ke kampungnya, mengamalkan ilmu yang sudah beliau dapat. Kemudian pada tahun 1950, beliau berangkat ke Mekah bersama kakeknya sendiri, yaitu Kiai Haji Ahmad bin Syuaib untuk belajar dengan ulama di Mekah. Di antaranya adalah Sayyid Alawi Al-Maliki, Syekh Al-Imam Hasan Al-Masyad, Sayyid Amin Al-Qutbi, Syekh Yasin Isa Al-Fadani, Syekh Abdul Qadir Al-Mandali. Di sana ia belajar selama 2 tahun. Pada tahun 1952, Mbah Mun kembali ke tanah air. Setiba di Indonesia, Mbah Mun kemudian melanjutkan belajar ke beberapa ulama di tanah Jawa. Guru-guru beliau antara lain, Kiai Baidowi, Kiai Maksum Lasem, Kiai Bisri Mustafa Rembang, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Muslih Meranggen Demak, Kiai Abdullah Abbas Buntet Cirebon, Syekh Abu Fadol Senori Tuban, dan beberapa kiai lain. Mendirikan Pondok Pesantren Al-Anwar. Setelah dirasa cukup untuk menimba ilmu, akhirnya Mbah Mun kembali ke sarang dan mengabdi kepada masyarakat di sana. Pada tahun 1965, Mbah Mun mendirikan Pesantren Al-Anwar. Pesantren inilah kemudian menjadi rujukan para orang tua, untuk memodokkan anaknya untuk belajar kitab kuning dan turats, sehingga akhirnya, masyarakat sarang mengenal Kiai Haji Maimun Zubair sebagai sosok ulama yang karismatik. Karir politik Kiai Haji Maimun Zubair. Untuk kiprah dan perjuangan Mbah Maimun tentu tidak diragukan, baik dalam pengembangan keilmuan, kiprah politik, dan kebangsaan. Di Nahdlatul Ulama, beliau sering menjadi sesepuh dan rujukan. Selain itu, beberapa kiprah lain adalah menjadi mudir am Madrasah Al-Ghazaliyah dari awal berdirinya hingga saat ini, nadir Masjid Jami Sarang yang berada di sebelah barat desa Sarang, Rembang, dan Ketua Badan Pertolongan dan Sosial Sarang tahun 1967 sampai tahun 1975. Mbah Maimun juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang, tahun 1971 sampai tahun 1978, anggota MPR RI Utusan Jawa Tengah, tahun 1987 sampai tahun 1999, Ketua Syuriah NU Provinsi Jawa Tengah, tahun 1985 sampai tahun 1990, Ketua MPP P3, tahun 1995 sampai tahun 1999, dan Ketua Majelis Syuriah P3, 2004 hingga wafat. Kiai Haji Maimun Zubair pernah melebarkan sayap ke dunia internasional, dengan menjadi utusan Indonesia dalam Majelis Ijtima Ulama Nusantara kedua, di Malaysia pada tahun 2000. Beliau juga menjadi anggota ICIS atau International Conference of Islamic Scholar, dari Indonesia yang diutus ke Uzbekistan pada tahun 2010. Kiai Haji Maimun Zubair wafat. Kiai Haji Maimun Zubair wafat di Mekah, Arab Saudi, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2019 pagi dalam rangka merayakan ibadah haji. Beliau tutup usia pada umur 90 tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman Mala di Mekah, Arab Saudi. Karomah Kiai Haji Maimun Zubair. Mobil Mbah Mun berjalan tanpa bahan bakar. Dahulu, Mbah Mun sering pergi ke Pasuruan dengan menaiki sebuah mobil. Mobil tersebut mudah sekali rusak.
maka saat melakukan perjalanan jauh di pertengahan jalan harus selalu berhenti untuk melakukan servis mobil. Saat beliau dalam perjalanan pulang dari Pasuruan, sopir beliau berhenti di sebuah bengkel untuk memeriksa mesinnya. Ketika tukang bengkel tersebut memeriksa mobil Mbah Mun, ia pun kaget dan menanyakan pemilik dari mobil tersebut, dan sopir pun memberitahu jika itu adalah mobil milik Mbah Mun. Tukang bengkel pun menjelaskan jika saluran selang bensin mobil tersebut tidak tersambung. Namun kenapa bisa berjalan? Tukang bengkel pun terheran-heran dengan keanehan tersebut. Kejadian tersebut tidak terlepas dari karomah yang didapatkan oleh Mbah Mun. Bertemu Nabi Khidir alaihi salam. Dahulu ketika Mbah Mun menyantri di Pondok Lirboyo Kediri, Jawa Timur, Mbah Mun pernah ditemui oleh Nabi Khidir. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, Mbah Mun merasakan seperti ada seseorang yang memanggil, dan ternyata suara tersebut datang dari makam dekat pondok, dan ternyata di makam tersebut ada Nabi Khidir yang berpakaian seperti petani dan memakai caping. Nabi Khidir berkata kepada Mbah Mun, "Kamu cinta kepada saya juga cinta kepada kamu. Dijamin Gusti Allah nantinya." Kemudian Nabi Khidir mendoakan Mbah Mun lama sekali. Selama berdoa dan diamini oleh Mbah Mun, Nabi Khidir kemudian menghilang dan Mbah Mun kembali ke pondok lagi. Menyembuhkan penyakit dengan air putih. Menurut Kiai Fatlolan, saat mengantarkan Mbah Mun dan istrinya ziarah ke makam Imam Syazili, mereka mampir ke sebuah musola untuk melaksanakan sholat jamak takzim. Seusai sholat mereka mampir ke sebuah warung makan di sebelah musola. Saat menunggu diantarkannya makanan, tiba-tiba datang ibu pemilik warung dengan membawa sebotol air minum, serta minta Mbah Mun untuk mendoakan air tersebut untuk suaminya yang sedang sakit. Setelah air tersebut didoakan, Mbah Mun bertanya, "Di mana suami dari ibu pemilik warung?" Kemudian ibu pemilik warung mengantarkan Mbah Mun ke tempat suaminya berada. Setelah sampai, Mbah Mun mendoakan dan mengoleskannya dengan air putih. Tak lama setelah itu, suami dari ibu pemilik warung berangsur-angsur pulih. Setelah selesai makan, Kiai Fatlolan, Mbah Mun dan istrinya pun pamit untuk pulang, dan ibu si pemilik warung pun menolak untuk dibayar. Ibu pemilik warung berterima kasih karena didoakan oleh Mbah Mun. Namun Mbah Mun tetap membayar semua makanannya. Mbah Mun benar-benar ikhlas menolong orang Mesir yang tidak dikenalinya tersebut. Melipat waktu. Karomah Mbah Maimun Zubair yang satu ini diceritakan langsung oleh Kiai Haji Fatlolan Musyafa. Hal ini bermula saat Kiai Fatlolan dan Mbah Mun berziarah ke makam Imam Syazili di Mesir. Kiai Fatlolan yang saat itu tengah berkuliah di sana bingung, karena waktu yang dimiliki Mbah Maimun di sana terbatas. Di sisi lain, jarak tempuh menuju makam sangat jauh dan umumnya harus menginap. Namun, karena mendapat permintaan langsung dari Mbah Maimun, maka mereka pun berangkat, menempuh perjalanan 400 km, ternyata rombongan tiba dengan waktu hanya 2,5 jam yang biasanya sampai 9 jam. Menipu, restoran Mesir terbakar. Kiai Fatlolan juga menceritakan karomah Mbah Maimun saat mengantarkan beliau dan istrinya ke makam Imam Syazili. Saat itu, rombongan beristirahat untuk makan di sebuah restoran. Usai makan, Mbah Mun memberikan uang 300 pound Mesir pada Kiai Fatlolan. Namun, kasir mengatakan kalau uang untuk membayar tersebut kurang karena totalnya 750 pound Mesir. Padahal, uang yang dibayarkan Mbah Maimun lebih dari cukup sesuai pesanan. Mengetahui Kiai Fatlolan menambah uang yang kurang tersebut, Mbah Maimun mengatakan, "Bukan dari golongan kita." Masya Allah, tak lama, restoran tersebut mengalami kebakaran setelah rombongan Mbah Maimun pergi. Mbah Mun telah mengetahui tanggal wafatnya. Kisah Pak Sodikun, jamaah haji asal Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Ia diminta oleh kakaknya untuk sowan meminta berkah di hotel di mana Mbah Mun menginap. Atas saran kakaknya tersebut, Pak Sodikun berencana sowan ke Mbah Mun setelah sholat Jumat. Setelah berhasil menemui Mbah Mun, Pak Sodikun pun menanyakan kepada Mbah Mun sampai kapan akan tinggal di Mekah. Mbah Mun pun dengan tegas menjawab, sampai tanggal 5.
Pak Sodikun pun merasa janggal dengan jawaban dari Mbah Mun, pasalnya bagaimana mungkin beliau tinggal di Mekah sampai tanggal 5, sedangkan ritual ibadah haji jika dihitung dari kalender Hijriah maupun Masehi akan berakhir di sekitar tanggal belasan. Pak Sodikun pun berhusnuzon, jika yang dimaksud tanggal 5 Mbah Maimun adalah tanggal terakhir beliau berada di hotel tempat Mbah Mun menginap. Menjelang subuh, hujan mengguyur kota Mekah. Pak Sodikun yang berangkat ke Masjidil Haram pun basah kuyup. Pak Sodikun merasa cuaca kali ini sangatlah aneh karena terjadi pada musim panas, dan beberapa saat kemudian terdengarlah kabar wafatnya Mbah Mun, pada tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriah, atau tanggal 6 Agustus tahun 2019. Mbah Mun bukan hanya meninggalkan hotel namun juga Mekah bahkan dunia dengan segala hiruk pikuknya.